Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zri Andayani, NIM 19017128. Di sini saya akan membahas tentang teori feminisme. Dalam teori feminisme ini, kita akan mengetahui pengertian feminisme, sejarah feminisme, dan perkembangan feminisme. Yang pertama, yaitu pengertian feminisme. Secara etimologis, feminisme berasal dari kata femne atau woman, perempuan tunggal yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial. Jadi, feminisme adalah paham perempuan yang berupaya memperjuangkan hak-haknya sebagai kelas sosial. Mustaqim mengatakan bahwa feminisme merupakan paham yang ingin menghormati perempuan sehingga hak-hak dan peran mereka lebih optimal dan setara. Tidak ada diskriminasi, marginalisasi, dan subordinasi. Basin dan Khan dalam Mustaqim juga mengatakan bahwa feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, baik itu di tempat kerja maupun dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut sehingga terjadi suatu kondisi kehidupan harmoni antara laki-laki dengan perempuan, bebas dari segala bentuk subordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa feminisme bukanlah upaya pemberontakan terhadap laki-laki, upaya melawan pranata sosial seperti institusi rumah tangga dan perkawinan, ataupun upaya perempuan untuk menghindari kodratnya, melainkan upaya untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi perempuan. Dalam hal ini, sasaran feminisme bukan sekedar masalah gender, melainkan memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan memperjuangkan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur sosial yang tidak adil menuju keadilan bagi kaum laki-laki dan perempuan. Teori feminisme memfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang, seperti konflik kelas, ras, dan konflik gender. Feminisme mencoba untuk menghilangkan pertentangan antara kelompok yang lemah dan yang kuat, menolak ketidakadilan sebagai akibat masyarakat patriarki, menolak sejarah dan filsafat sebagai disiplin yang berpusat pada laki-laki. Teori feminisme memperlihatkan dua perbedaan mendasar dalam melihat perempuan dan laki-laki, yaitu aspek psikologis dan kultural. Kaum feminisme radikal kultural menyatakan bahwa perbedaan seks atau gender bukan semata-mata dari faktor biologis, melainkan dari sosialisasi atau sejarah keseluruhan menjadi perempuan di dalam masyarakat yang patriarkal. Masyarakat patriarkal menggunakan fakta mengenai psikologi perempuan dan laki-laki untuk perempuan, yaitu dengan menggunakan peran gender yang kaku untuk memastikan perempuan tetap pasif, penuh kasih sayang, penurut, tanggung terhadap simpati dan persetujuan, ceria, baik dan ramah, dan laki-laki tetap aktif, kuat, agresif, penuh rasa ingin tahu, ambisius, penuh rencana, bertanggung jawab, orisinal, dan kompetitif. Tujuan feminisme. Tujuan pokok dari teori feminisme adalah memahami penindasan perempuan secara ras, gender, kelas sosial, dan pilihan seksual, serta bagaimana mengubahnya. Teori feminisme mengungkap nilai-nilai penting individu perempuan beserta pengalaman-pengalaman yang dialami bersama dan perjuangan yang mereka lakukan. Feminisme juga menganalisis bagaimana perbedaan seksual dibangun dalam dunia sosial dan intelektual, serta bagaimana feminisme membuat penjelasan mengenai pengalaman dari berbagai perbedaan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang sejarah feminisme dan perkembangan feminisme. Secara historis, gerakan feminisme di Barat terkait dengan lahirnya Renaissance di Italia yang membawa
fajar kebangkitan kesadaran baru bagi Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley dan Marquis de Courtrai. Setelah revolusi di Amerika pada tahun 1776 dan revolusi Prancis pada tahun 1792, maka berkembanglah pemikiran bahwa posisi perempuan kurang beruntung daripada laki-laki dalam realitas sosialnya. Pada tahun 1785, perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda. Tahun 1837, kata feminisme dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis Charles Fourier. Pada tahun yang sama, Grimke membuat sebuah tulisan yang terkait dengan feminisme. Gerakan feminisme berkembang pesat di Amerika setelah munculnya publikasi John Stuart Mill pada tahun 1869 yang berjudul The Subjection of Women, Bruto dalam Dharma pada tahun 2009 pada halaman 145. Gerakan ini menandai kelahiran feminisme gelombang pertama. Menjelang abad ke-9, feminisme lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari para perempuan kulit putih di Eropa. Gerakan ini juga memunculkan lahirnya feminisme gelombang kedua yang dipelopori oleh para feminis Prancis seperti Hélène Cixous dan Julia Kristeva. Pada tahun 1960, bersamaan dengan munculnya negara-negara baru yang terbebas dari penjajahan Eropa menjadi awal bagi perempuan mendapatkan hak pilih. Gerakan feminisme tersebut telah membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari perempuan. Gerakan feminisme di Indonesia dimulai sejak masa kemerdekaan. Gerakan feminisme di Indonesia ditandai dengan munculnya beberapa tokoh perempuan yang rata-rata dari kalangan atas, seperti Kartini, Dewi Sartika, dan Cut Nyak Dien. Sekian penjelasan saya tentang teori feminisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.